Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akif Ali eh, dari dari kelas 2 ada 3 akuntansi dengan NIM 2201071006 dengan nomor absen nomor 4. Setelah saya akan mempresentasikan materi kuliah aplikasi perbankan mengenai tentang operasional tabungan. Oke, yang pertama yang kita bahas itu adalah apa sih itu pengertian tabungan? Nah, menurut secara umum nih, tabungan itu adalah simpanan kita, simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh orang maupun instansi tertentu yang dapat diambil kapan saja. Nah, itu kalau menurut undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dimaksud dengan tabungan ini adalah simpanan. Nah, yang penaikannya yang dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilet giro, dan ataupun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, itu adalah secara uh, ruang lingkup penelitian tabungan. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua itu jenis tabungan. Nah, jenis tabungan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu tabungan konvensional. Nah, mungkin kalian pernah dengar sih, tabungan itu tabungan konvensional. Nah, mungkin saya akan jelasin. Tabungan konvensional itu adalah jenis tabungan yang paling sangat umum kita gunakan kan. Nah, seperti hampir semua orang pasti tabungan. Jenis ini. Karena memang tabungan ini uh, paling terkenal di masyarakat Indonesia. Ciri utama dari tabungan konvensional ini adalah nasabah akan memiliki kontrol penuh terhadap tabungannya gitu. Nah, terus hmm, pengambilan uang itu kan bisa dilakukan kan kapan saja ataupun tidak ada batas tertentu. Nah, semuanya ada di bawah kendali kamu gitu kan kalau kita melalui sebuah kartu usaha yang dinamakan kartu ATM. Selain itu, biasanya bank akan memberikan buku tabungan kepada pemilik tabungan konvensional gitu kan. Lalu yang kedua itu tabungan berjangka. Nah, tabungan berjangka itu adalah tabungan itu memiliki sistem ancaman deposito, yakni uang itu ditabungkan tidak akan bisa diambil sebelum masa jatuh tempo. Nah, perbedaannya adalah terletak pada jumlah uang yang bisa dimasukkan. Jumlah setoran yang ditentukan oleh bank untuk memiliki tabungan berjangka lebih rendah daripada deposito. Selain itu, dalam tabungan itu, bank akan memindahkan uang ke tabungan berjangka sesuai dengan kemauan pihak pembukuan gitu atau pemuatan kan. Nah, suku bunga yang diberikan oleh tabungan berjangka itu lebih besar daripada tabungan profesional. Oleh karena itu, jenis tabungan ini memang didesain khusus untuk kamu yang ingin disiplin menabung dan mendapatkan keuntungan. Sama halnya dengan tabungan konvensional, keamanan uang terjamin oleh lembaga penjaminan simpanan atau disebut LPS. Keunggulan dari tabungan berjangka itu adalah menabung jadi lebih mudah nih. Dan suku bunga yang lebih besar, dan uang yang tabungan itu lebih aman. Lalu selanjutnya tabungan haji. Nah, kalian pasti sangat pernah mendengar kan tabungan haji. Nah, dengan misalnya kita mau pergi haji itu ke Mekah. Nah, dengan kita menggunakan tabungan haji ini, kamu bisa mendapatkan kota untuk haji gitu. Kalau kamu nabung tabungan haji. Jadi tabungan ini hanya digunakan untuk menabung dana untuk biaya ongkos haji ke sana gitu kan ke Mekah. Biaya ini berbeda-beda setiap tahunnya tergantung dari kisaran harga terkini yang ditetapkan oleh Departemen Agama gitu kan. Nah, jika kamu ingin punya nasabah tabung haji, maka sejumlah uang yang setiap sejumlah uang dan kita menabung gitu kan. Jadi kamu harus menyetor uang ini disiplin secara teratur agar kamu bisa uh, berniat ke Mekah gitu dengan menggunakan tabungan haji gitu kan. Selanjutnya tabungan itu memiliki beberapa keringanan dalam hal pembiayaan. Misalnya tabungan ini kan memberikan nih peraturan atau setoran awal nih yang lebih ringan, setoran minimum bulanan yang kecil, dan utang BADM pun juga sedikit. Nah, keinginan yang di atas tersebut diberikan untuk meningkatkan minat sang anak untuk menabung gitu. Mungkin minat dari keuntungan dari menabung gitu kan. Selain itu, terdapat bank yang memberikan kartu ATM atas nama nama hak anak agar memberikan kesan bangga kepada diri anak
sebut tidak, dan dia pun giat untuk menabung gitu kan. Nah, jadi di Indonesia ini setiap bank-bank kayak Bank BNI, bank apa, bank-bank profesional ini kan, kadang dia memberikan sebuah fitur untuk nabung buat anak gitu kan. Nah, selanjutnya tabungan bisnis. Nah, tabungan bisnis diperuntukkan untuk tujuannya untuk sebuah bisnis doang gitu. Nah, dengan kamu memiliki tabungan bisnis, kamu akan menikmati berbagai keuntungan yang kamu bisa jalan sama yang lebih besar. Nah, oke, selanjutnya tuh kita ronda penjelasan nih, jenis tabungan. Kita masuk apa sih, bagaimana cara kita membuka tabungan, apa aja mekanismenya, prosedurnya. Nah, sini saya jelaskan. Pembukaan tabungan. Calon nasabah itu harus menuliskan namanya dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah. Nah, jadi kita nggak perlu membuka tabungan ini secara offline, bisa secara online sekarang udah zaman digital atau zaman canggih. Sebab kita bisa membuka tabungan melalui online, gitu kan, melalui m-banking dan sebagainya. Nah, yang kedua, calon nasabah itu harus menyerahkan foto KTP-nya kita atau SIM. Nah, jadi kalau menabung itu kita perlu juga namanya ID sendiri gitu untuk KTP, agar orang bank bisa mengetahui, oh ini nasabah gitu, ini menabung gitu ke bank dia gitu kan, ini KTP-nya gitu kan, agar jika terjadi kesalahan atau terjadi uh, pembelan ATM bagaimana, nah bisa langsung terkoneksi gitu kan oleh pihak nasabah ke bank gitu. Selanjutnya, menyerahkan setoran awal kita terus semua sesuai dengan ketentuan bank. Nah, jadi setelah kita membuat pembukaan tabungan, kita ada masuk prosedur penyetor KTP, kita masuk lagi setoran awal. Nah, setoran awal ini minimal sesuai dengan ketetapan bank. Ada yang setoran awal 10.000, ada yang 100.000 gitu kan. Terus sesuai dengan ketentuan bank gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, uh, kita buat lu keempat tuh dimintanya membuat contoh tantangan kita gitu kan untuk bank. Jadi kita nggak perlu secara offline, sekarang secara digital bisa kita membuat tanda-tanda kita secara elektronik kan, atau secara digital gitu. Kirimkan melalui bank gitu kan, formulirnya atau melalui bankingnya gitu. Selanjutnya masuk dalam prosedur membuat buku tabungan dengan menuliskan nama alamat kita, nomor buku tabungan serta jumlah tabungannya gitu. Nah, kalau kita udah selesai kita masuk ke yang terakhir, buku tabungan kita tuh udah bisa diserahkan ke pihak nasabah gitu kan. Nah, setelah kita melewati prosedur pembukaan tabungan, nah, kita akan mendapatkan buku tabungan dari bank. Nah, sebetulnya gambaran kira-kira mekanisme pembukaan tabungan gitu. Nah, semisal nih nasabah nih ingin menyetor uang lagi gitu. Ada ada beberapa setoran uang yang bisa nasabah lakukan. Mungkin ada setoran tunai, setoran clearing, pembukuan, dan lain-lain. Nah, mungkin secara umum saya jelasin setoran tunai gitu. Jadi, nasabah itu dapat menyetor uang secara langsung lah gitu kan, ke terbang dengan menggunakan uang tunai. Nah, jadi bisa kita setoran tunai ini melalui tempat langsung ke bank ataupun melalui banking gitu. Jadi sekarang udah zaman digital, sekarang sama canggih. Jadi kita nggak perlu jauh ke kemari kan, perlu perlu hanya buka HP doang kan, ketik gitu. Selanjutnya setoran clearing. Nah, nasabah dapat menyetor uangnya itu melalui transfer antar bank dengan menggunakan, nah ini dia seperti saya bilang, setoran clearing. Jadi kalau nasabah ingin mentransfer uangnya ke orang tuanya atau ke keponakannya, nggak perlu kita langsung ke tempat, bisa melalui m-banking itu atau transfer bank gitu. Selanjutnya pemindahan buku. Nah, nasabah dapat memindah buku atau menentukan uangnya melalui rekening bank gitu kan. Jadi sekarang bank-bank sekarang setiap bank sekarang yang mana tidak perlu gunakan buku tabungan. Kenapa sekarang macam canggih bisa main banking gitu kan, kita print mutasi-mutasi transaksi yang kita keluarkan untuk kita masuk gitu kan. Selanjutnya kita masuk dalam sana penarikan tabungan. Nah, misalnya ini nasabah ingin menaik uangnya gitu dari bank, ada cara-caranya gitu. Pertama, bisa melalui tabungan. Buku tabungan itu kan dipegang oleh nasabah. Setiap nasabah membuka tabungannya itu di bank gitu, karena aplikasi buku tabungan. Nah, buku tabungan itu kan berisi catatan saldo,
seperti penarikan ataupun penyetoran dan sebagainya. Nah, bisa lagi dengan cara slip penarikan. Nah, jadi nasabah pergi ke bank, isi formulir untuk menarik uang sejumlah nasabah yang inginkan gitu, berapa nasabah yang inginkan uang gitu kan. Lalu yang ketiga kwitansi. Nah, cara ketiga kwitansi. Jadi bank bisa juga, nasabah bisa juga pergi ke bank untuk mengisi formulir-formulir penaikan dan bukti-bukti penaikan yang disediakan oleh bank gitu kan. Nah, selanjutnya yang terakhir kartu ATM. Nah, jadi kan setiap nasabah buka rekening bank gitu kan, tabungan bank. Nah, bank ini memberikan fasilitas ada dua, itu tabungan atau enggak ATM. Nah, dengan kartu ATM ini nasabah bisa mengangkat uang di bank gitu. Nah, makanya kartu ATM sangat digunakan oleh bank itu, digunakan untuk mengangkat sejumlah uang tabungannya, baik baik bank maupun di mesin ATM gitu kan. Nah, itulah prosedur-prosedur yang tabungan. Selanjutnya penutup tabungan. Nah, misalnya nih nasabah nih misalnya tabungan nasabah ini kosong gitu kan. Nah, jadi nasabah ini jika kalian menabung dan tidak mengisi saldo-saldo kalian dia di bank, otomatis pihak bank akan menutup tabungan kita gitu kan, kita nol. Yang kedua, tabungan akan ditutup atas perintah pemiliknya. Nah, jadi jika kalian tidak ingin menabung lagi di bank, kalian bisa kalian bisa atau nasabah bisa uh, melakukan permintaan ke bank gitu untuk menutupi tabungannya gitu. Lalu yang ketiga, tabungan tutup bank saya karena saldo minimum kurangnya. Nah, misalnya nasabah nih menabung di bank kan, tak tahunya dia udah lama nggak menabung kan, dipotong di bank kena admin kan bulan. Ujung-ujungnya terdapatlah minus minus di saldo nasabah. Akhirnya pihak bank akan menutup akun bank nasabah karena pihak bank telah menganggap nasabah ini tidak melakukan transaksi lagi gitu, makanya pihak bank akan menutup tabungannya gitu. Selanjutnya yang keempat, ditutup karena pemiliknya meninggal dunia. Nah, jika ada pengetahuan dari bank atau gimana nasabah ini bahwa sudah meninggal, nah, pihak bank akan menutup tabungannya gitu agar tidak terjadinya pembocoran data gitu kan dari si nasabah. Makanya bank akan segera menutup akun bank nasabah agar tidak ada pembocoran data gitu. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan mengenai seputaran operasi tabungan. Yaitu yang pertama itu ada tabungan, jenis tabungan, mekanisme pembukaan tabungan, penyetoran, kenaikan, dan bentuk tabungan. Nah, mungkin sekian ya saya yang saya jelasin. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.